Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Mutmainnah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Berikut adalah skema dari pembahasan ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Yang pertama adalah pengertian ilmu hadis dan pembagiannya, kemudian yang kedua cabang-cabang ilmu hadis, yang ketiga beberapa unsur penting dalam kajian hadis. A. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu satu, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis diroyah. 1. Ilmu hadis riwayah. Ibnu Al-Akhfani mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik periwayatan, pemeliharaan maupun penulisannya atau pembukuan lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu 1. Cara periwayatan hadis, dan yang kedua cara pemeliharaan hadis. 2. Ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah biasanya disebut juga dengan ilmu mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tahdits. Al-Tirmizi mentarifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Objek kajian ilmu hadis diroyah yaitu 1. Keadaan para rawi atau sanadnya, yaitu menyangkut kepribadian para rawi. 2. Keadaan marwinya atau matannya, yaitu mengkaji kesohihan dan kedoifan dari segi matannya. B. Cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis adalah sebagai berikut. 1. Ilmu rijal al-hadis. 2. Ilmu jarah wa ta'dil. 3. Ilmu tarikh ar-ruwah. 4. Ilmu ilal al-hadis. 5. Ilmu al-nasakh wa al-mansukh. 6. Ilmu asbab urud al-hadis. 7. Ilmu gharib al-hadis. 8. Ilmu al-tashif wa al-tahfif. Dan yang ke-9, ilmu mukhtalif al-hadis. Cabang-cabang ilmu al-hadis yang pertama adalah 1. Ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari orang-orang yang di sekitar hadis. 2. Ilmu jarah wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lafaz, atau meneliti adanya kecacatan para rawi. 3. Ilmu tarikh ar-ruwah, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Maksudnya, tentang bagaimana identitas seorang rawi dalam belajar hadis. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata yang dapat merusakkan hadis. 5. Ilmu al-nasikh wa al-mansukh. Nasikh artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau as-sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Sedangkan mansukh berarti yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. 6. Ilmu asbab urud al-hadis. Ilmu asbab urud al-hadis yakni suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya. Kemudian yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. 8. Ilmu al-tashif wa al-tahrif.
Ilmu al-tashif wa al-tahrif adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya dan bentuknya. Kemudian yang terakhir, ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, kemudian pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya. C. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama adalah sanad, isnad, musnad, dan musnid. Kemudian yang kedua, matan, dan yang terakhir, rawi. 1. Sanad, isnad, musnad, dan musnid. Sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis, kemudian yang menyampaikan kepada matan hadis. Kemudian isnad, menurut At-Tibbi, sebenarnya kata al-isnad dan al-sanad digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama. Kemudian musnad adalah kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap. Kemudian yang terakhir, musnid adalah seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia mengerti apa yang diriwayatkannya atau tidak. Kemudian, bagaimana cara membedakan sanad, matan, dan juga rawi? Berikut akan saya bacakan contoh hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis yang saya bacakan barusan, sanad meliputi Abi Hurairah, kemudian matan meliputi la taghdab faraddada mirara qala la taghdab, kemudian rawi meliputi rawahul Bukhari. Baiklah, sekian penjelasan ilmu hadis dan macam-macamnya. Saya ucapkan syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.